Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada video kali ini saya tampilkan flashback last year, merangkum kejadian yang sudah terjadi pada bulan Januari sampai Desember tahun 2022. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat menikmati. Pada bulan Januari 2022, Indonesia mendapatkan gelar juara 2 Piala AFF 2020. Mengingat adanya COVID-19, pelaksanaan Piala AFF 2020 ditunda hingga pelaksanaannya dilakukan pada akhir tahun 2021 sampai awal Januari 2022. Acara Piala AFF ini dilakukan di Singapura dalam rangka menyelenggarakannya pada tanggal 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Sehingga dalam pertandingan tersebut Indonesia mendapatkan juara kedua Piala AFF 2020. Pada bulan Februari terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat dengan kekuatan 6,1 skala Richter di Padang Pariaman. Gempa berkekuatan magnitudo 6,1 ini berlangsung kuat selama 3-5 detik di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota Agam, Padang Pariaman, dan Pariaman. Peristiwa yang menimbulkan kerusakan parah ini terjadi pada 25 Februari 2022. Pada bulan Maret diadakan peresmian MotoGP dan Dukun. MotoGP Mandalika dan Pawang Hujan atau Dukun meramaikan di dalam peresmian pertandingan MotoGP tersebut di Mandalika. Indonesia menuliskan sejarah dengan kembali menggelar MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok pada 20 Maret 2022. Namun yang menarik dari acara ini adalah kehadiran pawang hujan yang bernama Rara. Dia dikerahkan oleh panitia untuk menghentikan hujan. Pada bulan April, demo BEM seluruh Indonesia dan buruh menolak penundaan pemilu 2024. Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia dan terutama di Jakarta secara serempak menggelar aksi demo menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden pada 11 April 2022. Demo dimulai dari DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Palembang, Samarinda, Palu, Makassar, Maluku, dan Manokwari, Papua Barat. Jadi seluruh masyarakat Indonesia kecuali pendukung pemerintah menolak untuk
perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Pada bulan Mei terjadi satu kejadian yang sangat memilukan, yaitu hilangnya Eril. Hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat berenang di sungai tersebut bersama adiknya Camelia dan temannya pada 25 Mei 2022. Jasad Eril ditemukan tanggal 9 Juni 2022 di bendungan Engehilde di Bern. Pada bulan Juni tahun 2022 diadakan keberangkatan haji yang sudah tertunda selama 2 tahun. Pada tahun 2022 ini menjadi berkah bagi umat Islam. Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah haji pasca pandemi COVID-19. Kloter pertama jemaah haji Indonesia 2022 diberangkatkan pada 4 Juni 2022 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada bulan Juli ada 2 peristiwa besar. Yang pertama, peresmian JIS dan kasus Sambo. Pada bulan Juli 2022 ada 2 peristiwa yang menyedot perhatian, yaitu peresmian Jakarta International Stadium atau JIS dan kasus Sambo. Anies memberikan oleh-oleh bagi warga DKI dengan peresmian JIS. Kemudian adanya kejadian kedua, yaitu polisi tembak polisi, terjadi pada 8 Juli. Publik dikagetkan dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo, CS. Peristiwa kejahatan ini menjadi bagian peristiwa yang sangat memakan waktu dan menyita waktu dan perhatian dari masyarakat yang cukup besar. Pada bulan Agustus ada mantan menteri ditahan. Mantan menteri ditahan yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Roy Suryo resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 5 Agustus 2022. Roy Suryo pada akhirnya dihukum 1,5 tahun penjara dan denda 300 juta dalam kasus penistaan agama. Selanjutnya pada bulan September harga BBM naik. Presiden Joko Widodo pada 3 September mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Kebijakan ini menjadi bagian peristiwa yang sangat menjadi perhatian pada tahun 2022 yang berdampak pada inflasi sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat. Tragedi Kanjuruhan. Kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC melawan Persibaya di Stadion Kanjuruhan, Malang
pada 1 Oktober 2022. Polisi menembakkan gas air mata ke arah penonton yang masuk stadion dan tribun. Akibatnya ribuan orang berdesak-desakan mencoba keluar dari stadion. Tercatat 135 orang tewas dalam kejadian ini dan lebih dari 700 orang terluka. Pada bulan November ada 2 kejadian yang menyita perhatian, yaitu gempa Cianjur dan KTT G20. Pada bulan November terdapat 2 kejadian yang viral, gempa Cianjur dan KTT 20. BMKG menyebutkan Indonesia diguncang gempa sebanyak 10.792 kali sepanjang 2022. Kemudian adanya perhelatan G20, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan pada 15 sampai 20 November 2022 di Bali. Pelaksanaan G20 mendapat pujian dan dianggap unik dengan prosesi pembukaan yang tidak formal, layaknya konferensi tingkat tinggi dunia. Pada bulan Desember, Pesta Pernikahan Kaisang 2022, putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep menikahi Erina Gudono. Akad nikah berlangsung 10 Desember di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo, Royal Ambarukmo. Mudah-mudahan berbahagia kedua pengantin ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.